Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdi Rianto dengan NPM 205140271, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel yang telah saya buat demi memenuhi tugas UTS Green Economy and Trade yang diampu oleh Bapak dosen Alif Rahman Setianto ME. Yang berjudul Akuntansi Sumber Daya Alam. Baik, yang pertama, apa itu sumber daya? Sumber daya alam adalah salah satu unsur utama dalam proses produksi. Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, udara, dan ruang, mineral, tentang alam panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut, atau arus laut. Definisi lain dikatakan sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diberlakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Tanpa adanya sumber daya alam, maka akan sulit terjadi proses produksi. Misalnya dengan tidak adanya bahan bakar, maka perusahaan tidak dapat melakukan produksi. Karena pentingnya sumber daya alam, maka masih banyak terjadi eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam yang ada. Selain itu, kita masih disuguhi dengan permasalahan adanya sumber daya alam yang terbatas, semisal bahan bakar. Oleh karena itu, semua negara berusaha untuk mencari dan menggali sumber daya yang belum ditemukan. Guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan sumber daya alam, maka dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Lalu, yang kedua, apa itu aktiva sumber daya alam? Sumber daya alam digolongkan ke dalam aktiva tetap. Aktiva sumber daya alam atau yang dikenal dengan wasting asset adalah aktiva yang memiliki karakteristik yang pertama, habis digunakan melalui penambangan. Yang kedua, tidak dapat diganti, kecuali kayu. Yang ketiga, penggantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Contohnya mencakup biji besi, minyak, gas alam, batu bara, dan kayu. Sumber daya alam seperti tambang digolongkan dalam aset tetap, bukan sebagai persediaan, karena yang diperdagangkan dalam bahan tambang adalah kandungan yang ada di dalam tanah itu sendiri, dan bukan tanahnya yang mengandung hasil tambang. Di mana tanah yang mengandung hasil tambang, inilah yang dinilai dan nantinya akan didepresiasikan. Tanah yang mengandung tambang diakui sebagai aset tetap, sementara hasil tambang itu sendiri, seperti batu bara, barulah bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Lalu yang ketiga, apa itu pencatatan dan penilaian sumber daya alam? Pencatatan dan penilaian sumber daya alam yaitu prinsip harga pokok dan prinsip mempertemukan cost and matching principle. Prinsip harga pokok berarti bahwa pada saat perolehannya sumber daya alam harus dinilai dan dicatat sebesar harga pokok. Dengan prinsip mempertemukan, maka harga pokok sumber daya alam harus dideplesi. Deplesi adalah berkurangnya harga perolehan cost atau nilai sumber-sumber alam dengan proses alokasi dan pembebanan harga pokok sumber daya alam secara rasional dan sistematis pada periode-periode yang menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya alam tersebut. Lalu ada isu pokok sumber daya alam. Yang pertama, masalah sumber daya air. Sering terjadi kekurangan air dan kerusakan kualitasnya karena air mengalami pencemaran dan kontaminasi zat-zat kimia yang berbahaya. Sebagai akibatnya, air bersih yang berguna untuk masyarakat menjadi semakin langka. Sebaliknya, air kotor dan kualitasnya yang jelek menjadi semakin banyak karena telah banyak yang tercemar. Yang ketiga, persoalan sumber daya hutan yang mengalami penggundulan hutan atau deforestation yang disebabkan karena hilangnya hutan penutup atau forest cover dan terjadinya degradasi hutan yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas dan
biodiversitasnya, seperti yang terjadi pada proses berubahnya hutan primer menjadi hutan sekunder dan padang alang-alang. Yang ketiga, karena lahan mempunyai peranan yang serbaguna baik yang berkaitan dengan ekonomi, ekologi, dan sosiokultural, maka masalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development banyak kaitannya dengan permasalahan lahan. Solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, untuk mengatasi permasalahan air bersih, sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah menerapkan teknologi yang terpadu dengan sistem pengelolaan berbasis ekosistem bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI. Pemerintah konsisten melakukan penelitian dan menerapkan konsep One Island, One Planet, One Water. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan analisis air dan distribusi air bersih melalui PDAM. Lebih jauh lagi, untuk mengatasi permasalahan air bersih, LIPI berupaya membersihkan limbah yang mencemari danau dan waduk. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan fungsi asal dari danau dan waduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, LIPI telah mengembangkan sistem lahan basah atau wetland. Yang kedua, solusi yang dapat diberikan atas sumber daya hutan yang mengalami penggundulan hutan yang disebabkan karena hilangnya hutan penutup, yaitu melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi, lalu mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, melakukan pengawasan dengan baik, lalu melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Lalu yang ketiga, upaya yang bisa dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu menyatukan persepsi tentang pelestarian lingkungan. Yang kedua, menyeimbangkan populasi. Yang ketiga, melanjutkan dan mengamankan penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, mengefektifkan implementasi peraturan-peraturan observasi keanekaragaman hayati dan menerapkan teknologi untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.